Halo guys, penonton setia Velas Army. Kali ini Velas Army bakal ngadain acara eksklusif nih, acara pertama kita. Nah, bintang tamu kali ini adalah dia pintar bahasa Inggris pastinya, dan saat ini akan belajar bahasa Jerman yang akan menempuh studinya di Belanda. Nah, langsung aja ya, kita korek informasi apa yang bakal kita bisa dapatkan dari dianya. Perkenalkan, Loren. Halo, nama aku Loren. Yang akan berangkat ke Belanda tanggal 29 nanti ya? Iya, betul. Nah, terus saya pengen tahu nih, awal mulanya kok bisa kepikiran buat go abroad itu seperti apa? Kan di Indonesia juga nggak kalah kan, apa kayak institusi pendidikannya, kayak Universitas Indonesia, UNER, dan segala macam. Kok memilih ke luar negeri? Gimana nih? Nah, ini pertanyaan bagus banget. Jadi kalau buat studi itu sebenarnya kan bisa di mana aja ya kan. Tapi dari Loren sendiri kenapa pengen keluar negeri? Karena menurut Loren pengalaman itu paling penting. Karena mumpung kita masih muda, terus kita masih punya kesempatan buat keluar negeri, apa salahnya ya kan? Karena ketika kita keluar negeri, kita dapat culture baru, terus pengalaman baru, teman baru yang pastinya bisa membuka wawasan kita kayak gitu. Dan kenapa Loren milihnya di Belanda? Jadi ini programnya au pair, di mana pertukaran budaya. Nah, di situ kita dapat les bahasa, terus kita juga bisa kenal budaya mereka. Kita di sana belajar masak, belajar bahasa. Jadi seru deh gitu. Jadi pengalaman baru. Oke, dari sekian banyak culture ya, ada dari sekian banyak budaya di luar negeri, kenapa kok memilih bahasa? Kenapa kok ingin mempelajari suatu bahasa? Kenapa nggak kayak historicalnya atau sejarah atau adat istiadat atau dari segi makanan? Kenapa kok bahasa? Karena menurut Loren kalau bahasa itu kan platform buat kita komunikasi sama siapapun ya. Jadi kalau paling minimal tuh Inggris, bahasa Inggris. Jadi kalau kita bisa komunikasi pakai bahasa Inggris, pokoknya jangan pernah takut salah. Meskipun grammar kita salah atau misalnya vocab kita masih dikit, jangan pernah minder. Karena yang penting kita mau mencoba gitu. Terus kita bisa kenal sama orang luar, itu kan menjadi privilege atau kesempatan yang baru membuka wawasan kita gitu. Jadi meskipun kita nggak traveling ke luar negeri, tapi kalau kita udah bisa ngobrol sama orang luar negeri pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa apapun itu jadi enak ya, kesempatannya agak terbuka lebar ya. Nah, dari sekian begitu banyak bahasa nih, kenapa kok milih bahasa Jerman? Padahal kan ya setahu saya bahasa yang cocok dan banyak peluang bisnisnya, bisa dibilang peluang bisnis itu kayak bahasa Mandarin kan. Soalnya di bidang turis dan resort itu diutamakan yang bisa bahasa Mandarin atau Rusia gitu. Kenapa kok Jerman? Kok nggak milih Mandarin nih? Nah, kalau Mandarin memang dari dulu orang tua masih ngomong, ayo les Mandarin, tapi nggak tertarik gitu. Mohon maaf ya, soalnya gimana ya? Kalau kurang suka jadinya Feel-nya kurang gitu. Iya, ya, benar. Excitednya kurang. Dan gitu ya. menurut Loren juga itu susah banget gitu, karena beda nada aja udah beda arti gitu kan. Nah, kenapa milihnya Jerman? Karena di Jerman itu banyak program. Kalau menurut Loren ya, Loren lihat searching itu Jerman tuh kayak negara pendidikan gitu loh. Jadi fasilitas pendidikan di sana tuh sebenarnya lebih murah di sini. Cuma memang biaya hidupnya yang mahal. Nah, makanya Loren pengen ngejar yang namanya Ausbildung suatu saat nanti supaya ada kontrak 3 tahun kan di sana. Jadi yang penting kalau mau masuk Jerman harus punya sertifikat bahasa Jerman itu tadi. Kalau udah punya sertifikat bahasa Jerman, mau masuk Jerman, mau ikut program apapun, misalnya Ausbildung atau FSJ. FSJ itu kayak ini Kak. Jadi kita jadi kayak jadi caregiver gitu loh, perawat gitu kan. Atau bisa ikutan au pair juga di Jerman juga ada gitu. Nah, kan kamu rencananya setahun di sana nih. Nah, terus ya semoga lancar-lancar saja kan. Semoga keluarga yang di rumah juga sehat-sehat selalu. Nah, tapi kalau misal kayak ortunya kangen gitu, terus kalau misal sakit gitu, terus gimana? Sedih nggak atau kayak gimana nih kalau misal dibutuhkan untuk segera pulang? Tuh. Ya sebenarnya kan ngambil keputusan ini juga ada sedihnya ya kan. Karena sedihnya
harus jauh dari orang tua, apalagi harus ngerasain kayak homesick gitu kan. Bakalan kangen masakan mama, terus kalau misalnya mama lagi butuh curhat terus gimana? Ya semuanya harus ditanggung resikonya, tapi sebisa mungkin harus komunikasi kayak misalnya video call, terus chattingan, kasih kabar kayak gitu. Dan sempat kepikiran yang paling sedih itu misal nih kan ya minta-minta ya, semua manusia kan pasti ada waktunya untuk pulang kan. Ya sempat mikir hal yang paling Hal yang paling buruk seumpama terjadi gitu gimana? Sedangkan kamu kan belum bisa balik. Nah itu gimana itu? Ya misalnya ada terjadi yang paling buruk kayak gitu, misalnya orang tua sampai harus berpulang misalnya, itu yang paling sedih. Ya harus tanggung jawab karena ini kontrak udah 1 tahun. Tapi sebisa mungkin kalau udah kontrak ya harus pulang ke Indonesia kayak gitu. Tapi ya itu kan cuma overthinking kita aja, jangan sampai terjadilah gitu. Kalau bisa sih membanggakan orang tua gitu. Setuju banget sih, tapi nggak ada ini kayak apa toleran gitu kalau misal tentang keluarga diizinin untuk pulang 5 hari kayak atau apa, atau benar-benar strict nggak boleh balik dulu? Sebenarnya nanti di sana itu kita kan programnya 1 tahun kan, itu nanti dikasih libur 1 minggu kan 2 hari, sama dalam 1 tahun tuh dikasih liburnya 2 minggu. Nah dalam 2 minggu ini kita terserah mau kemana aja gitu. Tapi kalau Loren pribadi kalau misalnya pulang kan sayang juga tiketnya gitu, jadi ya kalau bisa sih selesaiin kontraknya dulu, urusan nanti mau pulang atau mau lanjut di sana nanti urusan belakang kalau itu. Terus harapannya setelah menempuh setahun di sana bakal seperti apa? Apa mau stay di sana atau cari di sana dulu atau mengaplikasikan ilmu yang udah didapat di sana di Indonesia? Harapannya sih yang pasti bisa banggain orang tua. Jadi bisa dapat kerja yang tetap di sana ya kan. Terus juga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang mungkin mau keluar negeri tapi bingung nih caranya gimana. Karena kan keluar negeri juga nggak gampang. Nggak gampangnya karena harus ada deposit lah, harus ada visa betul gitu ya. Tapi dengan cara Loren yang ikut au pair gini, semoga bisa jadi inspirasi lah gitu. Oke, berarti ini 2 pertanyaan lagi ya, 2 pertanyaan terakhir. Nah, tadi kan kita membahas tentang orang tua nih ya yang ditinggal gitu. Nah, menurutmu apa sih definisi dari membahagiakan orang tua? Definisinya yang penting mama itu seneng ya kan. Terus apa yang mama butuhin, karena mama kan juga udah bukan usia muda lagi ya kan. Misalnya nih mama mau Loren punya cita-cita juga buat beliin mama rumah kayak gitu. Jadi yang penting mama di masa tuanya itu bisa seneng tanpa kekurangan, ya Loren ikut seneng gitu. Jadi bisa kumpul sama keluarganya, kan Loren jauh di sana tapi mama bisa bahagia di sini, misalnya sama cucunya atau sama ya gitu. Berarti bisa dibilang dengan kesuksesan kamu nantinya yang udah diterima di Belanda nih, semoga ortunya mama bisa senang gitu ya, udah bisa membahagiakan at least ya gitu ya. Nah, pertanyaan terakhir nih, mungkin bagi pemirsa yang nonton gitu juga pengen seperti Loren nih, gimana caranya sih untuk menempuh pendidikan lanjut ke luar negeri? Mungkin bisa dikasih tahu sharing-sharing websitenya itu apa, terus kontak personnya itu apa, mungkin seperti itu sebagai jembatan bagi yang ingin melanjutkan seperti kisahnya Loren. Oke, yang penting kuncinya adalah kalian harus punya mental dan kemauan yang kuat kalau kalian memang mau ke luar negeri, karena semuanya itu pasti nggak gampang, pasti ada tantangannya kayak gitu. Terus kebetulan Loren ikutnya di agent Full Hope Au Pair. Yang punya itu namanya Pak Haris. Nah, beliau tuh orangnya baik banget. Dia mau ngasih kita wawasan dan nggak mau ngasih kayak janji-janji manis gitu. Jadi lebih ngasih tahu apa adanya, keluar negeri itu gimana susahnya, terus struggle-nya itu gimana, culture shock apa yang bakalan kita hadapin. Jadi beliau terang-terangan ngasih tahu ke kita gitu. Jadi kita nggak cuma dikasih tahu kalau keluar negeri enak, tapi kita dikasih tahu tips-tipsnya. Terus syaratnya dokumen harus lengkap sih, kayak misalnya akte, KK, KTP, paspor, terus ijazah semua ya harus. Iya betul. Terus ijazah kita sama surat keterangan belum nikah pastinya ya. Makanya jangan keburu nikah. Siap. Terus
Selain ijazah, surat keterangan belum nikah, SKCK itu dalam bahasa Inggris. Terus harus siap juga ke Jakarta buat ngurus visa tadi. Pokoknya perjuangannya ngisi dokumen-dokumen supaya kita bisa keterima di sana. Jadi kita waktu ngisi dokumen itu juga ditanyain motivasi kita apa, tujuan kita apa di luar negeri. Jadi waktu dokumen kita diterima, orang sana juga dari orang Belandanya juga nge-interview kita gitu. Jadi tujuannya apa sih kita ke sana, atau mau seneng-seneng doang atau gimana? Kan itu kan semua kelihatan dari jawaban kita kan gitu. Jadi semaksimal mungkin kalau kita di interview sama mereka, kita harus tunjukin kalau kita tuh orang Indonesia, anak Indonesia itu juga bisa loh survive di sana. Kita juga nggak kalah sama au pair dari luar negeri, karena sebenarnya au pair ini saingannya nggak cuma orang Indonesia doang, tapi seluruh negara gitu. Jadi orang Belanda itu sebenarnya bebas, mereka mau milih kita atau milih orang lain. Makanya kita harus tunjukin kalau kita capable buat bersaing sama orang luar. Nah, jadi seperti itu guys, seluk-beluk kisahnya kenapa si Mbak Loren ini bisa untuk memutuskan untuk ke Belanda belajar bahasa Jerman. Nah, bagi kalian yang ingin mengikuti kisahnya, bisa langsung deskripsi websitenya ada di bawah ini ya, dan bisa langsung subscribe konten Velas Army, karena pastinya selanjutnya kami bakal mengundang para pembicara yang hebat di bidangnya. Dan jika ingin mengetahui atau DM langsung si Mbak Loren, bisa juga follow IG-nya Mbak Loren, deskripsi di bawah. Jangan lupa subscribe dan follow kita ya guys. Okay. Terima kasih ya Mbak Loren atas you. waktunya. Semoga selamat dan sukses Amin. di luar sana. Thank you. See you. Dah.